Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Ara Hidayat MPD dan Ibu Meti Maspupah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tiara Ardianti dengan NIM 11920600109, kemudian Wilda Kholi Najwa dengan NIM 11920600115, dan saya sendiri Wulan Sari Fitria Rahayu dengan NIM 11920600117. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan peserta didik. Adapun agenda yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama ada pengertian pengelolaan peserta didik, yang kedua ada rekrutmen peserta didik, yang ketiga penempatan peserta didik, yang keempat pembinaan peserta didik, yang kelima disiplin kelas, yang keenam penanggulangan pelanggaran disiplin, dan yang terakhir akan dibahas mengenai problematika hukum. Pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan merupakan suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan peserta didik merupakan seseorang yang secara sadar yang senantiasa berusaha untuk mengembangkan segala kemampuan dirinya dengan mengikuti pendidikan yang tersedia, baik itu dari lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peserta didik atau yang disebut dengan pupil administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatiannya pada pengaturan dan pelayanan siswa, baik itu pelayanan di kelas maupun di luar kelas. Nah, pengelolaan peserta didik ini keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena pengelolaan peserta didik merupakan usaha pengaturan terhadap peserta didik yang dimulai dari masuknya peserta didik ke lembaga pendidikan hingga peserta didik itu lulus. Kemudian, tujuan pengelolaan peserta didik yakni untuk mengatur segala kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, dan dapat memberikan kontribusi sehingga tujuan-tujuan pendidikan pun akan tercapai. Selain itu, fungsi dari pengelolaan peserta didik ini yaitu sebagai tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya sebaik mungkin, baik itu dari aspek individual, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan aspek-aspek potensi lainnya. Selain itu, ada fungsi khusus dalam pengelolaan peserta didik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan perkembangan individualitas peserta didik, yakni maksudnya agar peserta didik dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa adanya hambatan, potensi bawaan yang meliputi kemampuan umum, kemampuan khusus, dan kemampuan lainnya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, yakni maksudnya agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi yang ketiga yakni yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yakni agar hobi atau kesenangan peserta didik ini dapat tersalurkan sehingga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Kemudian, fungsi yang keempat yakni fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Kemudian ada tahapan pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua rekrutmen peserta didik, yang ketiga seleksi peserta didik, yang keempat orientasi peserta didik, yang kelima penempatan peserta didik, yang keenam pembinaan dan pengembangan peserta didik, salah satunya yaitu pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir ada kelulusan dan alumni yang nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Poin kedua yakni rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian menentukan peserta didik yang akan menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kegiatan rekrutmen peserta didik ini merupakan kegiatan atau langkah awal dalam mengelola peserta didik.
Biasanya di lembaga pendidikan seringkali membentuk tim kecil dan khusus untuk kegiatan rekrutmen peserta didik yang diberi nama Panitia Penerimaan Siswa Baru atau disebut dengan PPSB. Kemudian ada langkah-langkah dalam rekrutmen peserta didik. Langkah yang pertama yaitu membentuk panitia. Nah, panitia penerimaan peserta didik ini terdiri dari kepala sekolah dan beberapa guru yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yakni misalnya syarat-syarat pendaftaran, formulir pendaftaran, pengumuman, buku pendaftaran, waktu pendaftaran, dan jumlah calon yang diterima. Langkah yang kedua yakni menentukan syarat pendaftaran calon peserta didik. Nah, syarat pendaftaran calon peserta didik baru ini biasanya sudah ditentukan dan diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian langkah yang ketiga, menyediakan formulir pendaftaran. Nah, formulir ini dimaksudkan untuk mengetahui identitas calon peserta didik dan kepentingan pengisian buku induk sekolah. Kemudian langkah yang keempat, pengumuman pendaftaran calon. Yang kelima yaitu menyediakan buku pendaftaran. Dan yang keenam yakni menentukan waktu pendaftaran. Dalam penerimaan peserta didik ini biasanya ada dua sistem yang digunakan, yakni yang pertama itu biasanya ada sistem promosi. Nah, sistem promosi ini merupakan penerimaan peserta didik tanpa menggunakan seleksi. Nah, peserta didik yang mendaftar sebagai peserta didik baru ini di suatu sekolah tersebut biasanya tidak melalui seleksi dan langsung diterima. Nah, biasanya sistem ini tuh berlaku pada sekolah-sekolah yang kurang diminati atau daya tampungnya cukup rendah, namun pendaftarannya yang masih belum mencapai target daya tampung. Yang kedua ada sistem seleksi. Nah, seleksi peserta didik ini merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di suatu lembaga pendidikan tersebut. Nah, sistem seleksi ini merupakan proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria seleksi tertentu. Nah, pada lazimnya dilakukan melalui dua tahap, yakni ada seleksi administratif dan seleksi akademik. Kemudian, ada beberapa kriteria dalam penerimaan peserta didik. Yang pertama yaitu kriteria acuan patokan, yakni patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, kriteria ini memiliki konsekuensi, yaitu jika semua peserta didik ini memenuhi patokan yang telah ditentukan, maka semua peserta didik ini harus diterima. Kriteria yang kedua yaitu kriteria acuan norma, yakni kriteria yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Keseluruhan prestasi peserta didik ini kemudian nanti dirata-ratakan. Calon peserta didik yang memiliki nilai di atas rata-rata maka akan diterima. Kriteria yang ketiga yakni kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah, yakni sekolah terlebih dahulu menentukan jumlah daya tampung peserta didik yang akan diterima. Poin yang ketiga yakni penempatan peserta didik. Nah, penempatan peserta didik ini diartikan sebagai menempatkan atau mengelompokkan peserta didik dalam kelompok belajarnya yang umumnya dilakukan dengan sistem kelas. Nah, kegiatan penempatan ini merupakan kegiatan pengelompokan yang dalam berbagai bentuk kelompok yang berdasarkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendidik dengan tujuan untuk menempatkan peserta didik dalam lingkungan dan suasana belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Penempatan peserta didik ini perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu hasil pendidikan terakhirnya, kemudian yang kedua pengalaman belajar peserta didik yang dapat dibuktikan melalui portofolio ataupun tes pencapaian dari lembaga yang berwenang. Kemudian ada beberapa dasar-dasar dalam pengelompokan peserta didik. Yang pertama ada friendship grouping, yakni yang didasarkan pada kesukaan di dalam memilih teman antar peserta didik itu sendiri. Jadi dalam hal ini, peserta didik mempunyai kebebasan dalam memilih teman untuk dijadikan sebagai anggota kelompoknya. Yang kedua, achievement grouping, yang didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Nah, biasanya diadakan percampuran antara peserta didik yang berprestasi tinggi dengan peserta didik yang berprestasi rendah. Kemudian yang ketiga ada aptitude grouping,
yakni yang didasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada attention or interest grouping, yakni yang didasarkan atas perhatian atau minat yang didasari kesenangan peserta didik itu sendiri. Nah, pengelompokan ini didasari oleh adanya peserta didik yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu, namun peserta didik tersebut tidak senang dengan bakat yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir ada intelligence grouping, yakni didasarkan atas hasil tes intelijensi yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ardianti dengan NIM 11920600109 dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi yang keempat, yaitu pembinaan peserta didik. Apa sih pembinaan peserta didik itu? Yaitu sebuah proses membina peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah tersebut. Dan adapun tujuannya menurut Ari Gunawan pada tahun 2011, tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan peran serta inisiatif untuk menjaga dan membina sekolah sebagai widyata mandala sehingga terhindar dari usaha pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional, menumbuhkan daya tangkal terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar lingkungan sekolah, memantapkan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dalam menunjang pencapaian kurikulum, meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara, meneruskan dan meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani, serta rekreasi dalam wadah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Dan yang selanjutnya, adapun pada lembaga pendidikan itu di sekolah terdapat beberapa jenis pembinaan peserta didik yang biasanya dilakukan dalam kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama itu berbentuk kegiatan kurikuler, yaitu bentuk proses belajar mengajar di kelas dengan nama mata pelajaran atau bidang studi yang ada di sekolah. Dan yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu bentuk kegiatan yang biasanya tuh terbentuk berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Dan biasanya kalau kegiatan kurikuler itu ada dalam mata pelajaran seperti pengembangan seni, dan kalau misalnya kegiatan ekstrakurikuler itu seperti ada kegiatan di luar mata pelajaran tapi dalam lingkungan sekolah seperti kegiatan pramuka, paskibra, paduan suara, dan lainnya. Adapun layanan khusus dalam pembinaan peserta didik, yang pertama, layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk dapat membantu siswa mengoptimalkan perkembangannya dan mengarahkan pada tindakan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan dan situasi dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Layanan perpustakaan yang berupa fasilitas penunjang proses belajar di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Layanan kantin, yaitu dapat memenuhi kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis, serta nutrisi bagi anak sehingga kesehatan anak terjamin selama di sekolah. Dan yang lainnya, ada layanan transportasi yang di beberapa sekolah ini menyediakan beberapa layanan transport bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar yang biasanya diperlukan bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan ataupun pihak swasta. Layanan kesehatan dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS dengan sasaran utama meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan hidup. Dan biasanya pada UKS ini menjadi tempat pengobatan gitu bagi siswa yang sakit di sekolah. Jadi pertolongan pertama bagi siswa yang sakit di sekolah untuk ditangani oleh, biasanya ada yang jaga piket dari ekstrakurikuler PMR. Adapun layanan asrama, yaitu dapat berguna sebagai
mereka yang jauh dari keluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka beristirahat selama bersekolah ataupun berstudi di pendidikan tersebut. Adapun materi yang kelima yaitu disiplin kelas, yang secara etimologis kata disiplin ini berasal dari bahasa Inggris atau discipline, yang artinya pengikut atau penganut. Sedangkan secara terminologis, istilah disiplin ini mengandung arti sebagai keadaan tertib di mana para pengikut itu tunduk dengan senang hati dengan ajaran-ajaran para pemimpinnya. Menurut Ahmed Tembun tahun 1991. Adapun dengan maksud dari disiplin belajar ini merupakan suatu sikap taat, patuh, dan tertib seseorang terhadap aturan yang menjadikan dirinya memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang lebih baik, terutama dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotor terhadap interaksinya dengan lingkungan tanpa adanya rasa terpaksa. Adapun 3 jenis disiplin yang dijelaskan oleh Imron pada tahun 2016. Yang pertama itu disiplin dalam perspektif otoritarian, yaitu peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin yang tinggi manakala mau duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Disiplin dalam perspektif permisif, yaitu peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik, dan peserta didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. Yang ketiga ada disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali, yaitu peserta didik yang diberi kebebasan selama tidak menyalahi kebebasan yang telah diberikan. Sebab karena pada disiplin ini kebebasan itu mutlak, namun terdapat batas-batas tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi disiplin peserta didik. Yang pertama itu ada keteladanan, kewibawaan, hukuman dan ganjaran, dan juga lingkungan. Adapun selanjutnya ada teknik pembinaan disiplin. Yang pertama itu adalah external control, yaitu teknik pembinaan dengan peserta didik itu harus dikendalikan dari luar peserta didik tersebut. Dalam teknik ini, peserta didik harus terus-menerus didisiplinkan dan kalau perlu ditakuti dengan ancaman dan ganjaran. Hal ini biasanya dilakukan oleh guru untuk memberikan pelatihan kedisiplinan kepada siswa. Lalu yang kedua ada internal control, yaitu teknik pembinaan disiplin dengan mengupayakan peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri dan disadarkan akan pentingnya disiplin. Jadi di sini tuh peran guru untuk memberikan pemahaman mengenai disiplin sehingga dapat diterima oleh diri peserta didik dan dipahami, dicerna sehingga dirinya sendiri mampu sadar bahwa disiplin itu menjadi hal yang penting bagi dirinya sendiri. Lalu ada cooperative control, yaitu teknik antara pendidik dan peserta didik terjalin saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya Wildah. Selanjutnya yaitu penanggulangan pelanggaran disiplin. Dalam penerapan disiplin kelas, terdapat pelanggaran yang tak jarang dilakukan oleh peserta didik dengan berbagai macam bentuk pelanggarannya. Pelanggaran kelas ini perlu untuk ditindak agar para pelaku tidak mengulangi pelanggarannya lagi dan menjadi peringatan bagi siapapun yang hendak melakukan pelanggaran. Penanggulangan pelanggaran disiplin kelas dilakukan melalui beberapa tahapan dengan mempertimbangkan siapa pelaku pelanggaran dan juga jenis pelanggaran yang dilakukannya. Langkah penanggulangan pelanggaran disiplin dimulai dari tindak pencegahan atau preventif hingga proses penyembuhan dengan tetap mengutamakan sikap objektif. Dalam menanggulangi pelanggaran disiplin kelas, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya tata tertib. Tata tertib perlu diadakan di suatu sekolah karena dibuat untuk mendisiplinkan peserta didik dan dapat menyelaraskan sikap atau perilaku individu agar dapat diterima dengan baik oleh individu lainnya. Dengan kata lain, dengan tata tertib ini, para siswa ataupun guru
diharap untuk tidak bertindak sesuka hati dan mengikuti peraturan yang telah berlaku. Yang kedua yaitu konsisten dan konsekuen. Pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan sekolah seringkali disebabkan oleh penerapan disiplin yang tidak konsisten. Pelaksanaan tata tertib di lapangan cenderung berbanding terbalik dengan apa yang tertulis di tata tertib sejak awal. Dalam pemberian sanksi juga tidak jarang terdapat perbedaan antara pelanggar yang satu dengan pelanggar yang lain. Padahal, dalam penegakan disiplin yang diutamakan bukanlah ancaman atau kekerasan, melainkan ketegasan dan keteguhan atau konsistensi dalam menegakkan disiplin kelas. Yang ketiga yaitu hukuman. Pemberian hukuman pada pelanggar disiplin sekolah bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan terjadi lagi. Hukuman ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran dan memberikan peringatan bagi siapapun yang berencana melakukan pelanggaran disiplin. Yang keempat yaitu koordinasi dengan orang tua siswa. Koordinasi dengan orang tua siswa perlu dilakukan oleh pihak sekolah karena tanggung jawab penanggulangan masalah disiplin bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak guru atau sekolah. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat setiap individu memperoleh pendidikan dasar termasuk kedisiplinan. Oleh karena itu, keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan dan pengembangan kedisiplinan peserta didik. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dalam mencapai keberhasilan pembinaan disiplin siswa beserta penanggulangan pelanggarannya. Yang kelima yaitu strategi disiplin sekolah. Di antara strategi disiplin sekolah yang harus diterapkan dalam menanggulangi pelanggaran disiplin antara lain yaitu menjadikan disiplin ke dalam program prioritas sekolah. Yang kedua, memulai disiplin dari hal-hal kecil seperti pelaksanaan kedisiplinan dasar. Tata tertib yang telah disusun oleh kepala sekolah beserta guru diberikan kepada siswa dan orang tua siswa untuk dimintai persetujuannya. Dan menunjuk guru bimbingan konseling serta wali kelas untuk menegakkan pelaksanaan disiplin kelas. Kemudian selanjutnya yaitu problematika hukum. Dalam penegakan disiplin di sekolah, terdapat problematika yang dilalui oleh para guru ketika menegakkan disiplin pada peserta didik, seperti dalam masalah pemberian hukuman. Di antara kendala tersebut adalah tingginya tingkat subjektivitas dan kesenjangan privilege antar individu. Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, pihak penegak disiplin sekolah harus mempunyai strategi khusus dalam memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar, agar tidak terjadi kendala dan berbagai masalah akibat hukuman yang diberikannya. Menurut Imron, terdapat beberapa jenis hukuman yang biasanya diberikan kepada peserta didik yang melanggar aturan di sekolah, yaitu yang pertama hukuman fisik. Hukuman fisik misalnya berupa tindakan memukul, mencubit, menendang, dan sebagainya. Hukuman ini disarankan tidak dilakukan karena dapat membahayakan fisik siswa serta dapat menyebabkan trauma mental pada diri siswa di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu penahanan di kelas. Hukuman penahanan di kelas merupakan jenis hukuman yang diberikan pada peserta didik akibat adanya suatu pelanggaran yang tergolong tidak berat. Hukuman ini cenderung mendidik karena dapat berupa penahanan di kelas untuk mengerjakan soal, diberikan tugas tambahan, memberikan kelas, mempelajari suatu materi, dan lain sebagainya. Hukuman ini juga dinilai efektif untuk diberikan sebagai bentuk kompensasi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu penghilangan privilege. Penghilangan privilege atau tindak pencabutan hak-hak istimewa pada peserta didik perlu dilakukan agar peserta didik mengetahui kesalahan-kesalahan yang sudah seharusnya tidak dilakukan. Hukuman ini dapat berupa pencabutan hak peserta didik dalam mengikuti pembelajaran untuk beberapa saat. Yang keempat yaitu hukuman denda. Denda pada umumnya diberikan setelah adanya pelanggaran oleh peserta didik yang melanggar aturan yang terdapat pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Hukuman denda ini harus disesuaikan dengan kemampuan siswa yang bersangkutan dan hasil denda tersebut dialokasikan ke dalam kas sekolah dengan ditandai bukti tanda terima saat pembayaran denda. Kemudian yang terakhir yaitu sanksi tertentu. Sanksi-sanksi yang dimaksud dalam hukuman ini adalah sebagai wujud dari hukuman yang dapat diberikan kepada peserta didik akibat pelanggaran yang telah dilakukannya.
Sanksi tersebut dapat berupa skorsing beberapa hari bagi peserta didik yang telah terbukti melanggar aturan disiplin. Sanksi ini biasanya diberikan setelah adanya peringatan terlebih dahulu dan pelanggaran yang dilakukan tergolong cukup berat. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan dua narasumber. Adapun narasumber yang pertama yaitu Ibu Salma Fatimatu Zahro sebagai guru di SMP 1 Keragan. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Indriani Rahayu sebagai guru di MAN 2 Sumedang. Pertanyaan yang pertama, apa kendala yang dihadapi guru dalam mengelola peserta didik, terutama di masa pembelajaran secara daring? Kesimpulan dari kedua narasumber tersebut, kendala yang paling utama yaitu ada pada kendala jaringan yang tidak stabil dan seringkali adanya keluhan dari siswa mengenai paket internet. Sementara dalam pembelajaran daring ini, hal paling utama yang dapat menunjang jalannya kegiatan pembelajaran itu dibutuhkan adanya paket internet. Kemudian kurangnya respon dari siswa pada saat pembelajaran, entah memang karena tingkat fokus belajar siswanya terbagi ataupun ada hal lain. Pertanyaan yang kedua, strategi apakah yang dilakukan dalam mengelola peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif? Kesimpulan dari kedua narasumber tersebut, strategi yang dilakukan agar pembelajaran secara daring ini tetap berjalan efektif diantaranya yaitu dengan mengecek kondisi siswa melalui personal chat ataupun dengan berkoordinasi melalui grup chat. Pertanyaan yang ketiga, apakah perbedaan strategi yang dilakukan dalam menangani peserta didik antara pembelajaran offline dan online? Kesimpulan dari kedua narasumber, tentu terdapat perbedaan antara offline dan online. Nah, pada saat pembelajaran offline, strateginya itu sangat teratur dan perencanaan pembelajaran pun dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana pembelajaran. Sedangkan secara online, pembelajaran itu masih disesuaikan dengan kondisi siswanya dan dengan menggunakan media-media online yang disesuaikan dengan keadaan siswanya. Sehingga metode-metode pembelajaran pun dilakukan secara sederhana. Bagaimana sistem rekrutmen peserta didik di sekolah selama masa pandemi ini? Kesimpulan dari kedua narasumber, sistem penerimaan peserta didik dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama itu jalur zonasi, yang kedua jalur prestasi yang menggunakan nilai rapor, dan sertifikat lomba yang dimiliki calon peserta didik. Kemudian ketiga itu jalur afirmasi, yakni bagi siswa yang kurang mampu dalam segi materi ataupun finansial. Apakah ada kriteria khusus yang dijadikan patokan dalam penerimaan peserta didik? Kesimpulan dari kedua narasumber, tidak ada kriteria khusus yang digunakan dalam penerimaan peserta didik, karena berdasarkan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun, sistem penerimaan peserta didik ini 80% dilakukan melalui sistem zonasi. Mengenai metode penempatan peserta didik, metode apakah yang digunakan dalam menempatkan peserta didik di kelas? Apakah dalam penempatannya digunakan dengan sistem prestasi atau dikelompokkan secara acak?
Berdasarkan kesimpulan dari kedua narasumber, dalam kaitannya dengan penempatan siswa, biasanya peserta didik itu dibagi ke dalam beberapa kelas yang didasarkan pada prestasi. Namun ada juga yang dikelompokkan secara acak. Dan biasanya ada satu kelas unggulan yang berisi siswa berprestasi. Pertanyaan ketujuh, apa saja kegiatan yang diadakan sekolah dalam rangka pembinaan peserta didik? Berdasarkan kesimpulan dari kedua narasumber, dalam rangka pembinaan peserta didik ini seringkali diadakan pertemuan mingguan antara wali kelas dengan peserta didik untuk mengetahui kondisi dan kendala siswa dalam masa pembelajaran. Dan dilakukannya pun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan per kelasnya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Apakah di tempat sekolah ibu mengajar terdapat layanan bimbingan konseling bagi siswa dan bagaimanakah peran layanan tersebut? Berdasarkan kesimpulan dari kedua narasumber, tentu di setiap sekolah itu ada layanan bimbingan konseling. Nah, guru bimbingan konseling itu seringkali bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa untuk membicarakan mengenai kondisi peserta didik. Nah, guru BK pun juga dapat membantu mengatasi permasalahan yang dialami siswa, seperti misalnya kebimbangan dalam melanjutkan sekolah. Pertanyaan yang ke-9, bagaimanakah metode atau cara yang dilakukan sekolah dalam menangani peserta didik yang melanggar aturan? Apakah ada sanksi yang diberlakukan bagi siswa tersebut? Berdasarkan kesimpulan dari kedua narasumber, tentu ada sanksi yang diberlakukan dalam menangani siswa yang melanggar aturan. Nah, peserta didik yang terbukti melanggar peraturan dipanggil untuk dimintai keterangan. Nah, setelah itu siswa itu diberi arahan dan peringatan agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Apabila pelanggaran dilakukannya sudah tergolong pelanggaran yang berat dan berulang, misalnya orang tua siswa pun akan dipanggil untuk diberitahu mengenai pelanggaran anaknya. Sanksi yang diberlakukan pun relatif disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Pertanyaan terakhir, apa kesulitan yang dihadapi seorang guru dalam menegakkan proses disiplin kelas? Berdasarkan kesimpulan dari kedua narasumber, kesulitannya itu yaitu terdapat pada konsistensi guru itu sendiri dalam menetapkan peraturannya, sehingga seringkali siswa itu tidak merasa takut akan sanksi yang diberikan oleh gurunya, sehingga tingkat kurang kedisiplinan itu masih sering terjadi.